wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirin yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang hadir, dan kami hormati Bapak Petinggi Kampung Batu Baru beserta jajaran yang kami hormati, segenap takmir Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, segenap tamu undangan hadirin hadirat rahimahullah. Mari kita awali pertemuan kita, silaturahmi kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kasih Tuhan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa hadir di sini di masjid yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita di siang hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya merupakan kita semua, kita mendapatkan ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita amalkan, pun juga amal yang ilmiah, amal yang berlandaskan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita aturkan sholawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberi kemauan dan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya ngaji tak tanya dulu, suara saya jelas nggak? Ya. Sebelum saya ngaji saya tak memperkenalkan diri dulu. Sebab pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak, kalau tak cinta di mana mau berkorban. Dikenalkan, saya bernama Muhammad Falakuddin Fauzi. Walaupun kelihatannya masih muda, masih umur 24, ini anaknya sudah 3, dibanding 42. Saya di Barong, sampingnya Pondok As-Salam, ada Masjid At-Taqwa. Nah, saya di situ, saya penunggunya. Penunggu itu kalau bahasa Inggrisnya ingkang bau rekso. Penunggunya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke Simpang Raya silahkan mampir. Nanti insya Allah kasih kopi. Bapak Ibu rahimahullah, di mana-mana saya kalau ngaji selalu mohon maaf dua. Pertama mohon maaf, bahasa Indonesia saya ini tidak begitu lancar. Biasanya kalau di tengah jalan ini besok belok bahasa kampung. Jadi kalau nanti kalau belok bahasa kampung, kok Bapak Ibu ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, tenang aja. Semuanya mengangguk aja. Ya. Dan mohon maaf, yang kedua, ini jangan dianggap ceramah, jangan dianggap tausiah, jangan dianggap mengunduh hasanah. Terus apa? Ngaji. Apa bedanya? Beda menurut saya. Kalau ceramah, tausiah, mengunduh hasanah itu ustadz, kiai, mubalik, dai, buya, tuan guru, syekh, ajimat, tinggi. Kalau ngaji, santri. Jadi saya masih santri. Hari ini kita ngaji bareng, belajar bareng, diamalkan bareng. Nanti insya Allah masuk surga bareng. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji, karena ini banyak anak-anak, saya senang anak-anak ini. Tak ngetes dulu. Ini bisa digeser. Geser. Biar ekspresif. Anak-anak di sini ya. 1, 2, 3, 4, tangan kaki dilipat. 4, 5, 6, 7, 8, pandangan menghadap ke depan. Siap? 8, 9, 10, 11 sampai 15 ngaji tidak boleh malas, oke? 15 sampai 20 ngaji harus bersungguh-sungguh, siap? 20 sampai 25, oke? 25 selawe harusnya. 20 sampai selawe, oke? Tes dulu. Jatuh ini. Siap-siap ya. Tepuk anak soleh. Sama ini. Tepuk anak soleh. Aku. Ayo. Anak soleh. Tahu. Nanti pakai sejarah kita ya. Tepuk anak soleh. Aku. Anak
anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Malas. No. Ya. Sekarang nanti teguh ya. Kalau kau anak soleh bilang aku. Ulangi. Kalau kau anak soleh bilang aku. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, jangan tepuk. Ya, kalian ganti-ganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa silaturahmi di kampung Jabung Baru ini. Di pengalaman saya naik perahu, naik kapal atau perahu. Seru nih, tapi di Jawa tidak pernah ya. Baru ini aja naik perahu seru. Alhamdulillah. Hadirin, acara pagi hari ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, Bapak Ibu nanti kalau kelak sudah kembali kepada Allah, ingin masuk surga atau tidak? Ingin masuk apa? Adik-adik nanti ingin masuk surga atau tidak? Suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanya tentang banyaknya perkara, banyaknya hal yang menyebabkan manusia masuk surga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aksarima yudkhilun nasa al-jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Suatu saat Rasulullah ditanya tentang banyaknya perkara yang menyebabkan manusia masuk surga. Rasul menjawab ada dua. Pertama, takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq, budi pekerti yang mulia. Yang pertama adalah takwa. Insya Allah kalau takwa Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan. Apa tandanya orang bertakwa? Di awal-awal Al-Baqarah disebutkan. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni percaya, yakin kepada yang gaib. Percaya ini, keyakinan ini harus berpengaruh pada kehidupan kita. Jadi kepercayaan kita kepada yang gaib harus yaitu berpengaruh pada kehidupan kita sekarang. Makanya bunyi syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Bersaksi ini bukan bersaksi dengan mata kepala, bukan, tapi meyakini dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bu, di sini rukun Islam ada berapa? 5. Sama, di bareng 5 juga. Bapak, di sini rukun iman ada berapa? 6. Ada? 6. Di bareng 6 juga. Rukun Islam ada 5. Kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 4, 5 puasa dan haji. Sholatullah
Rukun iman ada 6. Saya dulu, nanti kalian suatu. Oke? Rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman pada kitab-kitab, yang keempat iman pada rasul-rasul, yang kelima iman pada hari akhir, yang keenam iman pada qada takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Sholatullah jadi itu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Dan Bapak Ibu, di antara tanda Islam yang ahli sunnah wal jamaah di antaranya ada 2. Pertama, tidak mengotak-atik rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman tetap 6, rukun Islam ada 5. Yang kedua, cinta kepada sahabat Nabi. Siapa? Yang pertama Abu Bakar. Ayo, siapa sahabat Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin, Utsman bin, Ali bin Abi Thalib. Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman bin, Ali bin Abi. Adik-adik harus hafal ini ya. Sahabat Nabi harus hafal. Jangan sahabatnya Upin Ipin aja yang hafal. Ayo saya mau tanya, siapa temannya Upin Ipin yang dari Cina? Ayo. Siapa temannya Upin Ipin yang dari India? Jarjit. Sekarang pasti tahu juga ya. Siapa yang dari Indonesia? Indonesia. Ya. Jangankan temannya yang di manusia bapak-bapak, hewannya pun tahu. Siapa nama ayamnya Upin Ipin? Tahu kan? Siapa? Rainbow. Rainbow lah. Kampungnya apa namanya? Semua. Jadi selain kalian hafal temannya Upin Ipin, harus hafal juga sahabatnya Nabi. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin, Utsman bin, Ali bin Abi Thalib. Dulu itu ada ujian di Jawa, ujiannya. Sebelum ada itu, sebelum ujian. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, panutan kita Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammad Rasulullah Shaliqul Waqil Amin. Abu Bakar Siddiq yang pertama, Umar bin Khattab yang kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib nomor selanjutnya. Lagi, la ilaha illallah, ayo, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shaliqul waqil amin. Sini banyak anak kecil ngaji kan sudah adik-adik? Anak-anak kecil diajar ngaji, besar-besar jadi berbakti. Orang tua wajib ngajari, jika tidak sempat pasrah kiai. La ilaha illallah, al-malikul haqqul
yaitu percaya, yakin kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Allah gaib, Isra gaib, surga neraka gaib. Tapi kita harus percaya ya, yakin. Yang pertama. Yang kedua, tanda orang bertakwa adalah wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Adik-adik, sholat 5 waktu itu ada berapa rakaat sholatnya? 17. Mantap. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Isya? 4. Maghrib? 3. Zuhur? 4. Asar? 4. Dulu ada ujian begini Bapak Ibu di Jawa. Kalau ada yang nggak ngerti tenang aja, pokoknya mengerti aja. Subuh, luhur, ngasar, maghrib, isya, jangkep, gansal. Ngerti Pak? Nggak ngerti? Nggak ada lanjut. Jadi tanda orang bertakwa yaitu melaksanakan sholat. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, sholat apa di antara sholat 5 waktu yang paling berat? Sholat apa Bu? Setelah subuh apa? Setelah asar? Setelah maghrib? Kok semuanya berat ya? Yang paling berat sholat subuh. Karena apa? Melawan enaknya tidur, melawan cuaca apalagi hujan. Wah. Tapi karena apa? Karena punya kemauan itu bisa sholat subuh. Coba tanya Bapak Ibu yang sering sholat subuh, apakah berat? Biasa aja, karena sudah terbiasa. Bapak Ibu, di antara umat Islam itu ada orang yang mencikapi sholat itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang rajin sholat, ada kan? Insya Allah Bapak Ibu rajin sholat. Amin. Ada yang malas, ada yang malas sholat. Ada kan Bapak Ibu yang malas sholat? Ada? Pakai jilbab apa Bu? Coba berdiri di foto. Ada yang malas sholat, ada yang gambling. Tahu gambling Bapak Ibu? Ya, Bapak Ustaz ini sama tahu gambling. Sekarang sholat, ya, sholat lagi, sholat, enggak, akhirnya tidak. Itu namanya gambling bahasa Jawa. Gambling. Dan ada yang belum sholat, bahkan ada yang tidak sholat. Itu ada. Nah, untuk Bapak Ibu yang malas sholat, ada kiat supaya nggak malas sholat. Pertama, yaitu berdoa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua apa? Dipaksa Bapak Ibu. Paksa ke masjid, paksa berjamaah, paksa baca Quran. Sebab apa? Kalau lama-lama dipaksa, semakin lama akan terbiasa. Kalau orang pepatah Jawa mengatakan, witing tresno jalaran sangka kulino. Tenang aja pokoknya. Kebiasaan kecintaan sesuatu karena terbiasa melakukan sesuatu itu. Jadi kalau kita sering ke masjid, anak-anak sering ke masjid, biasa nanti. Ya, biasa. Coba Bapak Ibu tanya yang sering ke masjid, apakah berat sholat? Biasa aja. Biasa. Karena apa? Terbiasa itu kalau bahasa Inggrisnya tadi, witing tresno jalaran sangka kulino. Itu bahasa asing. Jadi kita paksa. Pertama doa, kedua dipaksa, yang ketiga apa? Melihat orang yang gak sempurna fisiknya, tapi dia rajin sholat. Punya HP kan? Punya Android kan? Coba lihat di klik di YouTube, orang cacat sholat. Nanti akan keluar. Ada orang gak punya kaki sholat, gak punya tangan sholat. Loh, kita aja yang sempurna, kita yang kuat, kita yang perkasa, kita yang sehat, udah sholat. Mereka aja yang apa itu? Gak sempurna fisiknya sholat, kita yang sempurna masa gak sholat. Maka itu giat supaya kita rajin sholat. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Doa. Yang kedua dipaksa. Yang ketiga melihat orang yang kurang fisiknya tapi rajin sholat. Bapak Ibu rahimahullah. Dan sholat ini Bapak Ibu merupakan bukti bahwasanya kita umat manusia gak lupa sama penciptanya. Ulangi. Sholat ini merupakan bukti bahwasanya kita umat manusia
tidak lupa sama penciptanya. Karena apa? Barang dunia aja Bapak Ibu tidak lupa penciptanya. Ulangi, barang dunia tidak lupa penciptanya. Contoh, ada motor Vario, ada motor Beat, ada motor Scoopy, ada motor Megaco, tidak lupa penciptanya. Siapa? Buddha. Oh. Motor lagi, ada motor NMAX, ada motor Mio, ada motor Vixen, tidak lupa penciptanya. Siapa? Yamaha. Sekarang mobil. Ada mobil Xenia, ada mobil Grandmax, ada mobil Terios, tidak lupa penciptanya. Siapa? Daihatsu. Loh, tidak lupa penciptanya. Satu lagi. Ada mobil Avanza, ada mobil Veloz, ada mobil Innova, ada mobil Land Cruiser, ada mobil Fortuner, tidak lupa penciptanya. Siapa? Toyota. Loh, barang dunia aja tidak lupa penciptanya. Masa kita yang produk akhirat lupa pencipta kita? Makanya kita harus karena apa? Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan bahwasanya kita tidak lupa pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo rajin sholat sebelum kita menjadi ayo rajin ke masjid sebelum kita menjadi ayo rajin berjamaah sebelum kita menjadi jenazah. Ayo rajin baca Quran sebelum kita dikuburkan. Ayo kita sholat di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Saya mau tanya Bapak Ibu, Pak, apa beda kuburan sama masjid? Halo? 5, 4, 3, 2, 1. Ada ibu? Bu, apa beda kuburan sama masjid? Ya. Ya. Kuburan tempat mayat, masjid tempat sholat. Itu kan ya? Ya, itu kan. Itu kuburan yang dari tidak mau yang membuat tidak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Betul Pak ya? Ya. Contoh begini, umpama ada bapak penggali kubur. Assalamualaikum Pak penggali kubur. Ya, ini ada orang meninggal kalau galikan kubur ya. Setelah gali kubur selesai, penggali kubur telepon sama rumah duka. Assalamualaikum rumah duka, waalaikumsalam. Ini kuburan sudah siap. Aduh maaf Pak penggali kubur, ini mayatnya kena opet, ini nggak boleh kubur di situ. Terus gimana? Sampai tempatin sendiri, mau Pak? Itu kalau kuburan yang gali, yang buat, nggak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Betul ya? Deal? Ya. Tapi kalau masjid, buat nggak buat boleh nempatin. Kan? Ya. Ayo ke masjid yuk. Nggak. Kenapa nggak? Aku udah ikut buat. Oh jangan. Kalau masjid buat nggak buat boleh nempatin, boleh sholat di situ, boleh azan di situ, boleh itikaf di situ. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu milih ke Samarin nggak mampir masjid boleh nggak? Oh, ikut buat nggak? Enggak. Nah, itu bedanya masjid sama kuburan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu tanda orang bertakwa adalah yang kedua apa tadi? Mendirikan, melaksanakan sholat. Oleh karena itu sekali lagi, ayo rajin sholat sebelum kita disolat. Dan inilah oleh-oleh atau buah tangan dari perjalanan Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apa oleh-oleh Nabi, perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu dengan oleh-oleh ini, dengan buah tangan ini. Bapak, oleh-olehnya kan pekerjaan, masa kita harus bersyukur? Iya. Karena apa? Kita bisa menghadap Allah sehari semalam 5 kali. Walaupun oleh-olehnya pekerjaan, harus bersyukur. Contoh, Bapak Ibu ada yang melamar pekerjaan, PNSK, P3K, ada yang melamar P3K kemarin, saya tes. Mungkin ada yang melamar pekerjaan, belalah diterima. Kira-kira ada yang syukuran nggak?
rata-rata syukuran. Loh, kenapa syukuran? Padahal pekerjaan itu. Karena yakin di awal bulan akan gaji. Padahal kan pekerjaan juga. Pun juga kita sholat ini kita syukur olehnya Nabi pekerjaan sholat 5 waktu. Nah, karena apa? Kita yakin nanti di kehidupan kedua akan menjadi bekal kita, akan menjadi sanggup kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat dulu. Shallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang pertama percaya kepada yang goib, kedua melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk bangun masjid, bantu anak yatim dan lain sebagainya. Saya mau tanya lagi, ibu senang nggak sama duit? Halo bu, senang ya? Bapak senang nggak sama duit? Cinta nggak? Sama, Ustaz sama juga. Senang kan sama duit? Oleh karena Bapak Ibu, ayo senang kita kepada duit, cinta kita kepada rupiah, cinta yang sejati, cinta yang bener. Loh, cinta sejati gimana? Kita mati, duit kita bawa, masukkan kuburan, ya enggak? Disedekah, diinfak, dizakatkan. Kalau dibawa masuk kuburan ya diubah orang nanti, diambil. Jadi money changernya, penukaran uangnya di masjid, di musola, pembangunan musola, di menolong orang lain dan lain sebagainya. Lalu cinta sejati. Jadi kalau Bapak Ibu cari uang, berangkat malam, pulang pagi, berangkat anak tidur, kok uang ditinggal? Berarti kita nggak cinta sama uang. Oleh karena ayo cinta sejati, kita mati duit kita bawa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimahullah, harta ini termasuk 3 tak yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Harta, tahta, wanita. Ulangi. Harta, tahta, wanita yang akan membuat pusing kepala kita dan melalaikan tercapainya suatu cita-cita dan menjerumuskan kita ke cinta dunia, akhirnya melalaikan kita hakikatnya dihidupan di alam dunia. Dan ternyata Bapak Ibu, harta, tahta, wanita ini semuanya punya rumus Bapak Ibu. Punya rumus. Ayo tanya. Bu, tahu nggak Ibu rumus dunia? Nggak tahu. Bapak tahu nggak rumus dunia? Nah, ternyata Bapak Ibu, dunia ini punya rumus. Yang punya rumus bukan matematika saja, bukan fisika saja, bukan bahasa Inggris saja. Dunia punya rumus. Bapak Ibu tahu nggak? Saya, kalau Bapak Ibu nggak tahu, tenang, saya tahu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Jadi kalau nggak dibaca saya keras nih. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah kalau sudah tiada. Itulah rumus dunia. Semua akan berpisah. Semua akan berpisah. Jangankan berpisah kematian Bapak Ibu, kita yang hidup aja berpisah. Coba bapak-bapak yang anaknya mondok, kuliah berpisah kan? Berpisah, itu rumus dunia. Semua akan berpisah Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini nanti, diri kita ini loh. Ini sepertiga milik Allah, sepertiga milik diri kita, sepertiga milik cacing-cacing. Ya Pak ini loh. Tubuh kita sepertiga milik Allah, sepertiga milik kita, sepertiga
milik jasad kita. Milik Allah apa? Roh kita. Apa Bu? Roh kita. Makanya kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna sesungguhnya kita, ilaihi kepada Allah, raji'un akan kembali. Kita ini milik Allah, roh kita kembali. Yang kedua, milik diri kita, yakni amal kita. Jadi amal kita milik. Yang ketiga, badan kita ini milik cacing tanah. Jadi ini ada tangan kita pada masanya kelak ini milik cacing tanah. Kalau sudah meninggal. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi dulu urus dunia semua akan berpisah. Bapak Ibu, saya punya teman ustaz. Anaknya mondok anaknya cowok. Nah, pas mondok itu dia pulang nangis, bilangin sama bapaknya. Kamu ini cowok mondok itu aja nangis. Supaya kuat. Setelah dia balik ke pondok, bapaknya sendiri yang nangis. Karena apa? Ya itulah, terus dunia baru semua akan berpisah. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada diri kita, yaitu amal-amal soleh kita. Wa sallallahu ala Muhammad. Tadi biasanya sampai jam berapa nanti? 11. Sampai jam berapa? 11. 11. Oke, Dim? Belum ya? Masih lama ini? Itu rahimahullah. Yang ketiga, yang keempat, tanda orang bertakwa. Saya itu ngasihnya itu dari susah. Yang ayat-ayat populer, yang serem, yang seru di YouTube masing-masing kita lihat. Saya ngasihnya yang ayat-ayat yang Bapak Ibu hafal, ulangi lagi. Karena apa? Inti pengajian, khotbah, ceramah itu kurang lebih 6. Mengingatkan yang lupa, memberitahu yang belum tahu, memantapkan yang ragu-ragu, menyemangatkan yang malas, menjalin tali silaturahmi, menambah ilmu. Itu intinya pengajian. Jadi mengingatkan yang lupa. Nah, yang keempat, tanda orang yang bertakwa adalah percaya kepada Al-Quran, yakin kepada Al-Quran. Kita baca di Al-Quran dulu Bapak Ibu. Allahumma Al-Quran Jadi pegawai yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Zabur turunkan kepada siapa? Nabi. Kita Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi. Al-Quran kepada Nabi. Apa bedanya kitab dahulu dan kitab Al-Quran? Kalau kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, kita wajib percaya dulu pernah turun gitu aja sudah. Tapi kalau Al-Quran, kita wajib percaya dan mengamalkannya. Lalu sudah Allah Muhammad. Saya mau tes. Ini kan bapak-bapak sering ngaji. Nah ya, tak tes siapa yang paling lancar. Pak, tolong dilanjutkan ayatnya bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, bisa. Ada tidur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Pak, itu dapat mulai ayatnya itu. Coba lagi bapak-bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udu sinatu wa la naum. Mantap. Bapak-bapak yang lagi ngaji. Coba yang lagi lah. Kulu aja Bu ya, biar lancar. Pas banget itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah,
Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad itu dalilnya ada 5. Ada berapa? 5. Qul huwallahu ahad. Oh. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 5. Ada 5. Orang Jawa bilang delimo. Delimo ini harus menancap dalam hati. Artinya apa? Iman Islam kita, tauhid kita harus menancap dalam hati. Makanya ada istilah mutiara merah delima, betul kan? Itu masih mahal delima ini. Dalimo itu apa? Ya tauhid itu tadi. Kalau yang ada 5 masukkan dalam dada. Itulah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu tahu enggak nilai iman Islam kita? Ada yang tahu? Di Al-Quran disebutkan nilai iman Islam itu ada, harganya itu ada. Tahu enggak Bu? Kita kasih tahu. Masih mahal iman Islam kita daripada emas sepenuh bumi. Ulangi, masih mahal iman Islam kita daripada emas sepenuh. Bapak Ibu kalau punya emas gini aja, kaya raya. Tapi dibandingkan iman kita masih mahal iman kita daripada emas sepenuh bumi. Nanti Bapak Ibu lihat surah Al-Imran ayat 91. Juz 3 surah ayat paling terakhir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yustadabir. Itu artinya nanti Bapak Ibu lihat substansinya, hakikatul pastinya, intinya masih mahal iman kita daripada emas penuh bumi. Tentang Al-Quran Bapak Ibu ya. Al-Quran ini Bapak Ibu isinya kandungannya kurang lebih ada 4. Ada berapa? 4. Ada berapa Dek? Ada berapa? 4. Yang pertama akidah, ayatnya tadi belum lewatkan. Yang kedua syariah, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah hukum-hukum Allah, akidah, syariah, hukum Allah atau akhlakul karimah. Yang keempat adalah kisah-kisah. Ini isinya Al-Quran. Belajar adik, Al-Quran kandungannya ada 4. Yang pertama akil. Halo. Tabu anak soleh. Tabu diam. Biasanya kalau disimpal tabu diam bla DI rek AM rek diam. Coba ya. Tabu diam DI AM diam. Nah sekarang tepuknya yang keras, jangan ragu-ragu. Oke? Ya. Tepuk diam. DI AM diam. Kalau kau anak soleh bilang ayam. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Jangan tepuk. Ngantuk anak-anak ini. Jam 11 selesai. Masih kuat? Bapak Ibu yang capek silahkan selonjorkan kakinya ya Bapak. Cari sandaran. Ya Bapak Bu silahkan ya Bapak. Cari sandaran ya. Pokoknya jangan baring aja. Bapak Ibu silahkan selonjor ya Bapak. Bapak Ibu rahimahullah, isi atau kandungan Al-Quran itu ada 4 yang besar. Pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlakul karimah, yang keempat kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan ternyata Bapak Ibu, kisah-kisah ini yang paling banyak, cerita-cerita ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Nah, ternyata kita hidup di dunia ini disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Betul Bapak Ibu? Dilanjutkan sahabat Nabi Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, tabi'in, para wali. Dijawab ada wali Songo. Sekarang tinggal cerita. Lalu itu dulu banyak kerajaan. Di Jawa itu ada kerajaan Majapahit, besar kerajaannya dulu. Sekarang tinggal cerita. Terus
Dulu Indonesia lahir tahun 45, dipimpin Pak Soekarno, Pak Harto, Pak B.J. Gus Dur. Sekarang tinggal kita. Loh, kita yang saat ini Bapak Ibu, yang saat ini, yang ceramah saya ini, 100 tahun lagi sudah tidak ada, tinggal cerita. Loh, ternyata manusia ini ujung-ujungnya tinggal cerita. Siapa nanti yang sholat di sini, ngaji di sini, ceramah di sini, 100 tahun lagi, dialah anak kita, bahkan anaknya anak kita. Loh, kita semua di mana? Termasuk saya sudah menempatkan titel tertinggi dalam episode kehidupan yang almarhum dan almarhumah. Jadi 100 tahun lagi sudah tidak ada, betul kan? Kemarin saya lihat YouTube Bapak Ibu, ada berapa lewat? Ada kakek bungkol namanya, umurnya 150, 146. Keinginannya apa Bapak Ibu? Ingin mati ini. Karena sudah ini ternyata umur panjang-panjang dan tidak juga. 5 anaknya sudah meninggal semua. 5 anak sudah meninggal, tinggal itu cucunya. Nanti lihat di YouTube Bapak Ibu, kakek Morto namanya. Lihat dulu. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi dunia ini apa itu namanya? Kandungan Al-Quran. Ini adalah yang nomor 4 adalah kisah-kisah cerita-cerita. Dan ternyata kita di dunia ini disuruh bikin cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Bagaimana cerita yang baik? 1, selalu taubat. 2, selalu taat. 3, selalu menebar manfaat. 4, selalu bertaubat kepada Allah yang Maha Kuasa. Al-Quran menjelaskan Isra Mi'raj 1 ayat tadi dibaca oleh Al-Quran menjelaskan berbuat baik kepada orang tua sedikit. Al-Quran menjelaskan tentang haji sedikit. Al-Quran menjelaskan tentang puasa sedikit. Al-Quran menjelaskan tentang berbakti pada orang tua sedikit. Yang paling banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita semua yang masih hidup, mari kita bikin ceritanya baik. Sallallahu Yang keempat, yang kelima, tanda orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka meyakininya. Bapak Ibu, kita muslim ini yakin ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jadi masa depan kita ini dua. Ada masa depan dunia, ada masa terdepan dari akhirat. Bapak Ibu rahimahullah, kita nanti pada masanya kelak akan kembali kepada Allah. Pada masanya kelak akan kembali kepada Allah. Dan ternyata kembali kepada Allah itu namanya apa? Mati atau meninggal? Meninggal sama aja. Nah, ternyata mati itu ini nasihat paling tinggi Bapak Ibu. Nasihat paling tinggi itu kematian. Jadi nasihat Ustaz itu nomor 2. Nasihat kedua, nasihat sesama Ustaz, guru kita, teman kita, orang tua kita. Itu nasihat yang kedua. Yang ketiga, nasihat dari diri kita, perubahan fisik kita Bapak Ibu. Dulu ini bapak-bapak ini yang sepupu, mudanya yang ganteng juga bapak-bapak ini. Sekarang banyak rambut yang putih. Saya itu putih ini, ternyata dari itu hitam. Ini banyak yang putih ini saya. Makanya kita itu waktu masih muda yang gagah kayak ini nggak boleh sombong. Kalau orang Jawa bilang Bapak Ibu, ojo duwe. Apa? Ojo duwe, jangan mentah-mentah. Ojo duwe sugih. Ngerti Pak? Yang nggak ngerti tenang aja, pokoknya mengambil. Ojo duwe sugih, banjur do semuge.
Bergoliku wong nyileh, besok bakal mulai. Tak terasa tadi Pak. Jangan mentang-mentang kaya, yang akhirnya kamu sok kaya. Karena apa? Harta benda hanya titipan, semua akan pulang. Itu artinya. Besok bakal mulai, bergoliku wong nyileh, besok bakal mulai. Sholli wa sallimkan mada, sholli wa sallimkan iman ala mada, wal ali wal ashab iman qadwa, wal ali wal ashab iman qadwa hada. Yang muda, ojo tupeh gagah, gagal ya. Ojo tupeh gagah, jur kaken pola. Gagah yang gak ibadah, uripe bakal bubrah. Ngerti tak Bu? Gak ngerti? Nah, tak transit. Jangan mentang-mentang gagah sehingga kamu banyak tingkah. Artinya gagah kalau gak ibadah, hidupnya akan berubah, akan hancur, berketing-keting. Ya, itu artinya gagah yang gak ibadah, uripe bakal kubrah. Gagah yang gak ibadah, uripe bakal susah. Sholli ayo, sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashab iman qad wahada, wal ali wal ashab iman qad wahada. Pinter, ojo tumpeh pinter, banjur doa pinter. Yang gak ngerti tenang aja, mengganggu aja. Ojo tumpeh pinter, banjur doa pinter. Pinter yang ora bener, besok bakal keblinger. Pinter yang ora bener, besok bakal keblinger. Artinya begini, jangan mentang-mentang pintar sehingga kamu sok meminta. Pintar kalau tidak benar, maka hidupnya keblinger itu. Keblinger itu kepintarannya menjelongkrong.